Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube santri virtual yang berbahagia, hari ini Pesantren Indonesia akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara, yaitu tentang sahkah wudunya perempuan yang sedang mengenakan make up. Nah, jadi ini pembahasan yang sangat penting karena make up itu sudah menjadi tradisi dan budaya, khususnya pada saat kaum hawa atau perempuan ikut wisuda, mantenan, atau acara yang lain. Nah, yang menjadi pijakan dan landasan dalam pembahasan wudunya perempuan yang sedang mengenakan make up atau bahkan mungkin juga laki-laki, itu adalah hadis riwayat dari sahabat Anas yang menyebutkan dan juga disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud bahwasanya an Anasin radhiyallahu anhu qol ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhul ma faqala irji fa ahsin wudu'aka. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya, katanya sahabat Anas, Nabi itu melihat seorang laki-laki yang di telapak kakinya ada seukuran semisal kuku, jadi kecil. Nah, lam yusibhul ma'u, yang tidak terkena air ketika berwudu maksudnya. Faqala, akhirnya Nabi melihat hal tersebut, irji, kembalilah kamu, fa ahsin wudu'aka, artinya ulangilah wudu'mu dan betulkan wudukmu. Nah, Nabi nyuruh untuk membetulkan wudhu yang tadi di kakinya itu ada seukuran kuku, tidak terbasuh, tidak terkena air. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, santri YouTube, sahabat virtual, santri virtual yang berbahagia. Nah, derajat hadis ini sahih. Nah, tidak perlu kita membincangkan masalah derajat hadisnya. Hadis ini hadis sahih dan menurut Imam Ahmad isnadnya, penyandaran sanad-sanadnya hadis ini itu jayyid. Nah, jadi jayyid. Imam Bayhaqi mengatakan rawi-rawinya itu siqah. Nah, berdasarkan hadis ini sangat jelas bahwasanya ketika berwudu, air yang dibuat membasuh anggota wudu itu haruslah menyentuh kulit dan meresap ke pori-pori secara sempurna tanpa ada penghalang apapun. Nah, kenapa kok demikian? Ya karena Nabi menyuruh mengulang wudhunya orang yang sedikit saja ada anggota wudhu yang tidak terkena air, seperti itu. Nah, apabila dalam berwudhu itu ada penghalang yang menghalangi masuknya air ke kulit dan pori-pori seperti cat, aspal dan oli atau lain sebagainya, maka wudhunya dianggap tidak sah. Karena nanti sama seperti kasusnya di dalam hadis tadi itu. Nah, seperti dalam kasus hadis tadi itu kan demikian, ada air yang tidak mengena kepada anggota wudhu. Nah, perempuan, yaitu kaum hawa khususnya yang sedang mengenakan make up, memiliki beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan ketika berwudhu antara airnya itu mengena kulit atau tidak mengena kulit karena ketutupan bahan make up. Nah, ketutupan bahan make up. Nah, konsep umumnya yang harus kita pedomani di sini adalah jika. Nah, jika ini sudah bisa menjawab semuanya ini. Semua persoalan make up, wudunya orang yang make up. Nah, jika bahan make upnya itu menghalangi masuknya air ke kulit atau ke pori-pori dan bulu-bulu yang ada di anggota wudhu, seperti alis, seperti bulu mata ini, kemudian atau ini atau yang ada di sini dan seterusnya. Jika bahannya menghalangi masuknya air ke anggota wudhu tadi itu, maka tidak sah wudhunya. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Tetapi jika bahan-bahan make upnya, materialnya lah kira-kira, bahan-bahan make up itu tidak menghalangi masuknya air ke kulit, ke pori-pori, ke daerah bulu-bulu mata atau alis, maka
wudunya itu sah, gitu ya. Sah wudunya dan sholatnya sah, seperti itu. Nah, para santri virtual, sahabat santri YouTube yang berbahagia, nah terkait dengan ini kami dari Pesantren Indonesia telah mencatat beberapa kesimpulan-kesimpulan penting, poin-poin penting yang terkait dengan wudunya kaum hawa atau perempuan atau mungkin juga bahkan laki-laki yang mengenakan make up. Yang pertama, kami mencoba untuk mencari referensi tentang make up, kepo-kepo sedikit urusan make up. Ini secara umum make up yang digunakan oleh kaum hawa ataupun para salon atau saloner itu ada dua jenis make up. Yang satu itu waterproof dan yang kedua itu non waterproof, ya. Make up yang waterproof itu adalah make up yang bahannya tahan air. Artinya bagaimana ketika make up itu dipakai, dikenakan, itu air tidak bisa tembus, makanya tidak sah wudunya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah make up non waterproof. Seperti itu. Nah, make up non waterproof itu ketika dipakai, ketika dikenakan pada wajah, pada mata dan seterusnya, itu air bisa tembus, air bisa masuk ke pori-pori. Nah, ini sah wudunya, sehingga wudunya ketika wudunya itu sah, maka sholatnya sudah juga sah. Namun catatan penting ini, hasil kipu-kipu kami terkait dengan make up non waterproof ini, ternyata walaupun non waterproof ini juga ada bagian-bagian yang konsentrasinya itu sangat kuat, ya. Yang kuat sehingga menyulitkan air untuk terserap oleh kulit, ya. Seperti apa? Seperti foundation yang pekat, eyeshadow yang sangat pigmented dan pekat dan lain-lain, ya. Maka yang walaupun non waterproof tapi bagian-bagian tertentu yang menggunakan bahannya sangat tebal sehingga tidak dasarannya itu sangat tebal sehingga air itu tidak bisa masuk, maka walaupun non waterproof itu juga tidak sah. Seperti itu. Sehingga standarisasi sah dan tidaknya di sini adalah air itu masuk ke anggota wudhu atau tidak. Kalau air itu masuk ke kulit, ke anggota wudhu, nembus sampai ke pori-pori, maka wudhunya sah, pakai make up apapun. Seperti itu. Kalau nyampe, kalau tidak nyampe ya tidak sah, seperti itu. Maka orang yang memakai, rekomendasi kami, orang yang memakai atau mengenakan make up, apapun jenis make upnya, khususnya make up yang waterproof, yang anti tembus air karena bahannya itu sangat sangat kuat, khususnya. Maka ketika mau berwudu itu harus dihapus dulu. Bahkan yang non waterproof pun harus dihapus dulu, harus dibersihkan dulu. Nah, termasuk dalam hal ini itu adalah sama dengan kutek. Ya, kutek yang biasa dipakai mbak-mbak itu, mbak-mbak mahasiswi, mbak-mbak santriwati ataupun siapa aja lah, mungkin juga mbak-mbak, ibu-ibu yang pakai kutek. Itu kalau wudu itu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Termasuk juga mandi besarnya tidak sah kalau kuteknya tidak dihapus dulu. Harus dihapus dulu. Mungkin pakai pertalit, mungkin pakai apalah, mungkin yang bisa menghapus itu. Nah, para santri YouTube, sahabat virtual yang berbahagia, nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi dari sahabat Anas itu diperkuat oleh riwayat Imam Muslim, yang mana Abdullah bin Amr berkata bahwasanya rojakna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinati hatta idza kunna bima'in bitariq ta'ajjala qaumun indal asri fatawadda'u wa hum ijalun fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassaha alma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nari asbighu alwudu. Nah, katanya Abdullah bin Amr di sini, kami pernah kembali bersama Rasulullah, pulang bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah
Sehingga hingga sampai di air di tengah perjalanan, sebagian orang-orang tergesa-gesa untuk sholat asar, lalu mereka berwudu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Jadi ketika Abdullah bin Amr ini bersama Rasulullah melihat ada orang yang wudu terburu-buru mau sholat asar, sebagian tumitnya nggak kena air. Rasulullah langsung berkomentar, ini di riwayat Muslim, ya wailun lil aqab, ya kecelakaan atau celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian. Artinya Nabi nyuruh menyempurnakan. Nah, santri YouTube, sahabat virtual yang berbahagia, dapat diketahui dari keterangan hadis ini, kesimpulannya adalah wudhunya orang yang mengenakan make up, baik laki khususnya perempuan, kalau make upnya itu menghalangi ataupun air tidak bisa tembus ke kulit, ke pori-pori kulit, maka wudhunya tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah. Termasuk mandi junubnya tidak sah. Nah, kalau dia itu junub, seperti itu. Bukan hanya itu ya, bukan hanya make up ya, khususnya aspal, kemudian cat dan atau bahan-bahan lain yang menghalangi masuknya air. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.